Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan adalah pertolongan kita dan keselamatan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih ada hari ini karena Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Oleh kemurahan Tuhan. Sama
Haleluya, haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, masyaallah, haleluya, haleluya. Ya Allah, bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang masih baru bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berkati, kami urapi, kami jalan, kami membantu. Dimanapun mereka berada hari ini, berkat atas kami. Turun mengurapi kami, memberkati kami, lawan atas kami. Ya Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di dalam Tuhan. Kita nyatakan keajaiban dan kehebatan Tuhan kepada kita. Bagiku ku sembah. Waktu sesaat kami banyak berdoa. Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Betapa besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau masih memberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang masih Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, memungkinkan kami pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami perlu akan kekuatan-Mu Tuhan di tengah dunia yang semakin tidak menentu saat ini. Kami perlu akan Tuhan, kami perlu akan topangan tangan-Mu yang akan memampukan kami menghadapi setiap persoalan yang ada di depan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan yang hebat, Dia akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesai. Hamba-hamba-Mu yang bertugas kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik yang bikin pujian, pemain musik, demikian pula petugas LCD, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pelayan-pelayan perjamuan kudus, demikian pula ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan operator penayangan ini ke dalam tangan-Mu. Dialah pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan nyatakan, sehingga berkat Tuhan boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga berkat Tuhan seutuhnya lewat ibadah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk memberkati tiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan, sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini ada ibadah yang istimewa karena disertai dengan perjamuan kudus. Kita tidak pernah melihat pengorbanan Tuhan, tapi kita percaya Dia telah mati untuk kita dan Dia juga bangkit untuk kita.
Dialah penebus kita, meskipun tak boleh. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku. Amin. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan saat ini, tapi satu hal, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, taat pada pemerintah kita, dan kita tak berlindung pada Tuhan sebagai perisai kita, kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan bencana, wabah saat ini. Kita akan pujikan aman di dalam. Mari kita berlindung pada Tuhan. Haleluya. Sampai semangat berdiri. Haleluya. Engkaulah perisaiku dan ada kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku, ku selalu aman di dalam tanganmu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya pada
berlindung pada Tuhan. Biarlah perisai kita tempat perlindungan kita. Meskipun kita di rumah masing-masing, mari kita tetap berlindung kepada Tuhan. Dialah yang akan membuat kita kuat menghadapi apapun, dan jiwa kita memiliki sebuah ketenangan meskipun di tengah badai kehidupan. Engkaulah perisai. Hanya kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk dalam mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi kata firman itu perisai bagi kita. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang berikan sampai dapatku. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita pujikan kepala perisai. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menempatku. Firman-Mu di dalamku Tuhan, Firman-Mu di dalamku, menenangkan jiwa kita, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai dapatku. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai dapatku. Ku tak goyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu saya serahkan padamu. Bapa di dalam surga, kami percaya kekuatan daripada Tuhan yang menopang
di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi badai hidup yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap persembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kebenaran firman boleh termateraikan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memampukan kami berjalan sesuai dengan firman. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus mengurapi hamba, Roh Kudus menjabarkan kebenaran firman, sehingga kebenaran ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala doa kami. Kami sambut kebenaran firman saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena kemurahannya, hanya oleh karena anugerahnya, kita boleh dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita saat ini. Teristimewa pada saat ini ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tema kita dalam ibadah raya ini adalah Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang besar. Dengan satu tujuan, Tuhan menyatakan kebesarannya, menyatakan kuasanya, menyatakan ketidakterbatasannya kepada umatnya, agar umatnya boleh memandang kepada Tuhan, bukan membesar-besarkan persoalan, bukan membesarkan masalah sehingga membuat dirinya khawatir, membuat dirinya takut, sehingga tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Kalau mungkin dunia saat ini membesar-besarkan persoalan yang bersama kita hadapi, namun biarlah kita tidak memandang besarnya persoalan yang kita hadapi saat ini, tetapi marilah kita memandang kebesaran daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-26 mulai sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, atau orang percaya, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang benar, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan
baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 26 di sana Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang besar. Dia adalah pribadi yang maha kuasa dan maha kuat. Mengapa sampai Tuhan ini menyatakan pribadinya seperti ini kepada umatnya? Karena umatnya tidak memahami akan eksistensi daripada Allah itu sendiri. Memang di dalam Yesaya ini bangsa Israel dalam penjajahan di negeri Babel. Ya, kita bisa memahami ketika orang itu berada di dalam penjajahan, pasti mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam keterbatasan, tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu karena dia dikuasai oleh bangsa lain. Ketika dalam kondisi yang seperti ini, membuat bangsa Israel ini tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan. Yang dilihat besarnya masalah, besarnya persoalan yang dia hadapi. Dalam ayat yang ke-27 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ini lebih mudah untuk kita paham. Ayat 27. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah Ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Ini kondisinya, ini keberadaannya bangsa Israel. Mengapa tidak bisa melihat kebesaran Tuhan? Karena saat itu dalam kemerosotan kehidupan rohani, dia merosot, dia lelah, dia lesu imannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29 menyatakan bahwa keberadaan bangsa Israel saat itu dalam kondisi yang menurun kehidupan rohani. Dia letih, dia lelah, dia lesu oleh karena keadaan, oleh karena situasi. Dalam kondisi yang seperti ini tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan. Jadi kita bisa melihat diri kita masing-masing. Ketika rohani kita turun, ketika kita tidak ada gairah untuk datang kepada Tuhan, tidak ada gairah untuk beribadah kepada Tuhan, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan, itu menyatakan bahwa kehidupan rohani kita itu dalam kondisi yang menurun. Ketika rohani itu menurun, ketika rohani itu merosot, ketika iman itu dalam keadaan yang statis, lalu yang dikatakan itu pada ayat yang ke-7 ini sama seperti bangsa Israel saat itu. Dia adalah orang yang berkeluh kesah. Ini teguran Tuhan. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Jadi hanya menggerutu hidupnya, menggerutu untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi masalah. Saat ini kita juga menghadapi masalah yang lumayan. Ya, dengan adanya virus semua terbatas, gerak kita terbatas, kita berkumpul tidak bisa, kita keluar dibatasi, kita bertemu saudara-saudara kita
juga tidak bisa. Dan berpengaruh kondisi yang seperti ini terhadap perekonomian. Ketika orang itu sudah menghadapi persoalan masalah ekonomi, kalau dia itu tidak memiliki ketangguhan iman, maka yang ada hanya berkeluh kesah, menggerutu. Karena yang dipandang itu hanya masalahnya, tidak bisa memandang kebesaran Tuhan. Jadi cirinya yang pertama berkeluh kesah, menggerutu. Seolah-olah Tuhan tidak tahu akan kesusahan, sampai dijelaskan seperti itu dalam ayat yang ke-27. Seolah-olah Tuhan Allah tak tahu engkau susah. Ya. Sampai dijelaskan Tuhan seperti ini. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti, seolah-olah Tuhan tidak peduli akan kesusahan yang dihadapinya. Lalu ayat selanjutnya, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu. Dan tidak memperhatikan hakmu. Banyak orang mungkin saat ini mengeluh karena nasibnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah nasib itu bisa berubah. Nasib itu bukan sama dengan takdir. Kalau takdir itu tidak bisa berubah. Takdir itu adalah keputusan dari Tuhan. Orang lahir itu adalah takdir. Soalnya tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan. Yang kedua, orang menikah itu juga takdir, kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, orang mati itu juga takdir, tidak bisa dihindari. Tetapi kalau berbicara nasib itu bisa berubah. Nah, itu sebabnya kita jangan menjadi anak Tuhan yang merenungi nasib kita seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Dan kondisi di dalam iman yang merosot ini, yang ketiga tadi, seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan haknya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia yang baru, dalam ayat yang ke-27 ini, hidupku tersembunyi dari Allah dan aku tidak diperhatikan Allahku. Jadi ciri orang yang memiliki kondisi rohani yang merosot itu hanya menuntut haknya. Ya, banyak anak Tuhan yang memiliki kondisi rohani yang seperti ini, hanya menuntut haknya. Hak ditolong Tuhan, hak dipelihara oleh Tuhan, hak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi banyak anak Tuhan tidak pernah berperkara dengan Tuhan tentang kewajiban. Kalau ada hak pasti ada kewajiban. Banyak anak Tuhan hanya menuntut haknya tetapi tidak mengerti akan kewajibannya terhadap Tuhan. Marilah kita memiliki konsep hidup yang berubah. Jangan hanya kita menuntut hak kepada Tuhan, tetapi marilah kita juga memperhatikan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti ini, banyak anak-anak Tuhan itu yang hanya bisa menuntut haknya tetapi tidak mengerti akan kewajibannya kepada Tuhan.
Ibadah itu wajib, memberi persembahan itu wajib, memberikan perpuluhan itu wajib. Jadi seringkali anak Tuhan sudah melupakan seperti ini ketika di dalam kondisi yang tidak menjanjikan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Mengapa merasa seperti ini? Karena kondisi rohaninya yang merosot, sehingga tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat keagungan Tuhan, sampai Tuhan mengarahkan umatnya dalam ayat yang ke-26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sangat luar biasa pernyataan Tuhan ini, semakin meneguhkan kita. Soal melihat kedahsyatan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan atas ciptaannya yang sangat luar biasa, yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan akan kebesarannya, dan kebesarannya tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Nah, itu sebabnya Tuhan perlu memulihkan umatnya. Apa yang perlu dipulihkan? Imannya. Bukan persoalannya lebih dahulu, tetapi imannya yang perlu dipulihkan. Itu sebabnya ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika orang itu berkeluh kesah, ketika orang itu merasa nasibnya yang paling jelek dan haknya seolah-olah tidak diperhatikan oleh Tuhan, ini adalah orang yang lelah, yang perlu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan orang yang seperti ini perlu menjadi anak Tuhan yang semangat, menjadi anak Tuhan yang bangkit. Mereka memberi kekuatan yang kuat dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu yang Tuhan ingin pulihkan di dalam kehidupan kita, yaitu iman kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang semangat, menjadi anak Tuhan yang bangkit dalam menghadapi situasi seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak sebatas menciptakan alam ini. Kalau alam ini mengalami keberlangsungan hidup sampai hari ini, itu oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Mengapa kita harus meragukan atas kebutuhan kita saat ini? Mari kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca di dalam 3 Lukas. Jangankan kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sampai Tuhan itu memberikan satu gambaran kepada orang-orang yang khawatir dalam hidupnya. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Lukas 12 ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ya, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan ini berbicara kepada orang yang terlalu khawatir dalam hidupnya. Khawatir apa yang dimakan, khawatir apa yang diminum, khawatir apa yang akan dipakai. Burung-burung pipit yang dijual hanya 5 ekor, 2 duit yang sangat murah sekali. Itu pun dipelihara oleh Tuhan, tidak dilupakan oleh Allah. Allah bertanggung jawab atas ciptaannya ini, walaupun tidak ada nilainya, tetap tidak dilupakan oleh Allah. Loh, kita ini adalah orang-orang ketemu saja. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan rela berkorban untuk mendapatkan kehidupan kita. Mana mungkin Tuhan itu tidak memperhatikan kehidupan kita. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini perhatian Tuhan, sangat mendetail di dalam kehidupan kita. Sangat menyinggung perasaan Tuhan kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan, Tuhan itu tidak memberikan haknya kepada kita. Bahkan sampai rambut kepala kita pun dihitung oleh Tuhan. Mana ada orang yang bisa menghitung rambutnya? Tetapi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya begitu Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ini perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu karena jangan merasa bahwa kita tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-20, karena di Lukas pasal 12 ini kita lanjutkan pembacaan. Kalau tadi burung pipit yang diperhatikan oleh Tuhan, sekarang rumput di ladang. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hati. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sangat luar biasa. Kalau tadi burung pipit yang tidak ada harganya saja diperhatikan oleh Tuhan, dan dalam ayat 28 itu lebih rendah lagi, yaitu rumput di ladang, rumput yang tidak bernyawa, itu pun diperhatikan, itu pun dipelihara oleh Tuhan, didandani oleh Allah. Kalau rumput di padang saja didandani oleh Allah, bagaimana mungkin Tuhan tidak mendandani kehidupan kita? Itu sebabnya jangan kamu cemas. Itu adalah sesuatu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya memang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu fokusnya hanya kepada dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Ayat yang ke-13,
32 di sana dikatakan Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, sampai kerajaannya itu diberikan kepada kita. Lebih berat mana kalau ada orang memberi makanan atau memberi rumah? Kalau rumahnya saja diberikan, tempat tinggalnya saja diberikan, apalagi bicara masalah makanan atau kebutuhan hidup. Bapamu yang di surga itu memberikan kerajaan itu. Ini kebesaran Tuhan. Sampai kerajaannya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita ragu lagi akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan ketidakterbatasan Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih itu, tidak hanya kerajaan diberikan, sampai hidupnya, sampai hidupnya Tuhan sendiri itu diberikan kepada kita. Roma pasalnya berapa? Roma pasalnya ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberikan kebutuhan kita, keperluan kita, sedangkan anaknya yang tunggal saja diberikan untuk kehidupan kita. Kalau berbicara masalah pengorbanan Tuhan, ini adalah berbicara masalah keselamatan kita. Keselamatan kita pun menjadi perhatian Tuhan. Sampai dia rela menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita yang seharusnya binasa ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau anaknya saja diberikan, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain yang sangat sederhana di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya marilah jangan kita melihat bahwa persoalan itu atau masalah yang kita hadapi lebih besar daripada Tuhan. Ketika kita merasakan hal ini membuktikan rohani kita sedang dalam kondisi yang merosot. Itu sebabnya dalam kesempatan ini marilah jangan membesarkan persoalan, tetapi marilah kita besarkan Tuhan. Dan memang Tuhan itu adalah besar, besar kuasanya, besar mujizatnya. Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang akan memegang kehidupan kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ayat yang terakhir kembali kepada Yesaya. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
yang membawa kemenangan. Kalau mungkin hari-hari kemarin kita merasa gentar, kita merasa takut dengan situasi dan kondisi saat ini yang mencekam banyak orang, ialah dengan kebenaran ini semakin meneguhkan kita. Dan firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak takut bukan oleh karena kita kuat, bukan oleh karena kita mampu, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu yang akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Luar biasa. Ya, mari kita iman kebenaran ini. Kita yakini firman Tuhan ini, dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita takut, jangan lagi kita bimbang. Marilah kita percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Kita tunjukkan kita berikan satu pujian karena salib.
ketika kami menghadapi persoalan yang menghimpit kami hari-hari ini, membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami gelisah, membuat kami kehilangan masa depan kami. Namun lewat kebenaran firman kepada Tuhan kami, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu, bahkan Engkau akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan yang mengkuduskan kehidupan kami, sucikan kami, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, layakkan kami, supaya persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami. Kami menyerahkan roti dan anggur yang saat ini dipegang oleh sidang jemaat. Tuhan, Tuhan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah benda-benda tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat jawab Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dikurangkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Kuasanya tetap sama dulu hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya persoalan, setiap masalah apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita pertaruhkan kepada Tuhan. Dia yang rela mati di atas kayu salib, mampu dan sanggup untuk menolong kehidupan kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati kami saat ini, baik lewat kebenaran firman-Mu maupun lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya, baik lewat kebenaran firman maupun lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta gereja hari Rabu tetap ada PK jam 6,
walaupun masih di rumah. Dan tanggal 10 itu adalah Jumat Agung, juga jam 6 sore masih dilakukan di rumah. Dan tanggal 12 kita memperingati perayaan Paskah jam 7 pagi, juga masih tetap dirayakan di rumah masing-masing. Persembahan Paskah ditiadakan. Yang sudah terlanjur memberi bisa diambil ke bendahara atau dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Ya, mengingat kita masih belum bisa berkumpul di gereja, yang penting memang bukan tawafnya, tetapi biarlah kebangkitan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, untuk kegiatan kita dalam 1 minggu ini. Lalu bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan syukurnya, gereja dibuka jam 8.30 sampai jam 9.30. Demikian pula persembahan persepuluhan kalau mungkin ada jemaat yang ingin memberikan persembahannya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan saya akan membacakan jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini. Yang pertama adalah Gabriela Fernanda Kristi Rigidima, usia 14 tahun. Bapak Yusuf Witono berusia 50 tahun. Bapak Daniel Supeno 72 tahun. Tabeta Eva 23 tahun. Ibu Lili Yuswanding Dia 59 tahun. Rudi April Setiawan 14 tahun. Eonike 16 tahun. Yeskiel Retrahim Kalpari 20 tahun. Stefanus Asudungan Pagabean 38 tahun. Setia Adi Susilo 43 tahun. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang semua kembali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Sudarmiasi, untuk Ibu Amina, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan kesehatan daripada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu hari ini bahkan selamanya. Bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan,
mari Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan, kuasa bilir Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang masih menanti kelahiran putranya yang pertama, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan tempat lahan parkir di dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah buka jalan, Tuhan yang akan melengkapi semua kebutuhan ini. Karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan saat ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Demikian pula kami menyerahkan ke seluruh jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan untuk Saudara Gabriel, kami serahkan untuk Saudara Yusuf Iton, untuk Bapak Supono, untuk Saudara Eva, untuk Ibu Lili, untuk Saudara kami Rudi, untuk Eonika, untuk Yeskia, untuk Saudara kami Stefanus. Demikian pula untuk Setia Hadi Susilo dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam ulang tahunnya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur. Apapun yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil, bahkan mereka semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan kami, berkati kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan kami menyerahkan secara khusus untuk para medis yang saat ini sedang menangani pasien yang kena wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau melindungi, Engkau menyertai, Engkau memberikan hikmat dan tuntunan supaya dapat melakukan tugasnya dengan baik dan tidak tertular oleh karena pasien-pasiennya, oleh karena perlindungan daripada Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat kesembuhan oleh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dengan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu belajar di rumah, Tuhan tetap berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademiknya dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan dari pengaruh virus corona ini. Kami berdoa supaya tidak ada satupun yang menjadi korban. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih bagi sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan.